Kami adalah Bitcoin Goceng. Ini merupakan series pembelajaran dari Bitcoin Goceng yang tidak bisa kalian temukan di mana-mana. Yap. Karena terlalu percaya diri ya. Enggak, bukan terlalu, emang percaya diri, harus percaya diri. Iya, karena kami membuat series ini, series yang terarah di mana kalian bisa mulai dari dasar sampai kalian bisa menjadi seorang expert. Yap. Dan kenapa terarah? Karena begini, kalian mau belajar tentang capital market, tentang pasar modal, tentang cryptocurrency, tentang dunia yang berhubungan dengan ini. Kalau cari di YouTube itu banyak sekali. Sangat banyak. Kebanjiran informasi. Kalian akan banjir banget dengan informasi. Warga yang terdampak banjir mengungsi ke titik aman maupun di lantai 2 rumah masing-masing. Nah, sudah jangankan banjir ya. Kalian menemukan nih, misalnya satu kalian temukan. Itu ada mungkin mereka memberikan Anda informasi penjelasan, mengajari dengan bahasa-bahasa yang tinggi, yang kompleks, yang sulit, dan bahkan ada istilah-istilah yang menurut saya Anda tidak perlu mempelajarinya. Ya menurut saya ya gitu, karena ngapain Anda misalnya kecuali Anda memang benar-benar ingin jadi akademisi ya. Tapi kalau memang hanya kan tujuan kita profit. Ya. Kita mengerti esensi apa yang kita beli, kita mengerti produk yang kita beli, kita mengerti fundamentalnya, kita mengerti esensinya, dan kita profit, itu aja. Makanya kalau di Bitcoin Goceng ini saya khususnya sebagai mentor di sini mengajarkan bahasa-bahasa yang Anda mudah mengerti. Dan terlepas dari itu semua, kami juga membentuk yang namanya private community. Ya, private community. Yang di mana? Private community. Private community itu dibentuk karena ya sudah kami jelaskan ya kenapa itu bisa terbentuk. Yang dimana karena banyak sekali yang orang bertanya-tanya, makanya terciptalah satu komunitas yang sehat di mana kalian bisa berdiskusi dan juga bisa dimentori langsung oleh Bung Jili. Ya, dia selalu melakukan konfirmasi, saya juga melakukan konfirmasi karena tidak mau terkesan kami jualan kelas. Ya, padahal ini kan komunitas. Hal paling receh ya saya pernah ada, karena gini. Oke, let's say ini sebuah kelas. Oke, let's say ini sebuah komunitas yang berbayar ya. Perlu diketahui ya, masuk ke dalam private community itu berbayar, bukan gratis. Betul. Ada biayanya. Nah, tetapi terlepas dari itu semua ya, apa yang kami sajikan menurut saya dan menurut teman-teman tim yang menyajikan adalah hal yang benar-benar worth it mereka dapatkan. Betul sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata Anda merasa bahwa di sana lebih bagus, silakan. Dan kami menyarankan untuk setiap orang yang ingin belajar tentang cryptocurrency, tentang dunia pasar modal, wajib untuk bergabung di komunitas manapun yang kalian rasa oke. Mau gratisan banyak, yang berbayar banyak, yang lebih mahal dari kami, jauh lebih mahal. Yang terinti kalian bisa tergabung dalam komunitas yang sehat, di mana kalian bisa berkembang tentunya. Dan kalau misalnya mentor yang mengajarkan gitu. Nah, betul. Oke, kita langsung ke topik inti ya. Ini apa sih saya mau ngomong? Apa nih? Kita kembali lagi ke series pasar modal, PM. Masih pasar modal nih. Pasar modal. Tapi kali ini kita berbicara soal transaksi, Bung ya. Nah, sebelum ke transaksi, sebelum ke transaksinya, transaksi ini terbagi berapa jenis, Bung? Jadi gini, pasar modal itu, jadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya, bahkan di anggota private kemarin Zoom kita tentang ini 2 jam lebih ya. 2 jam lebih ngebahas tentang ini. Nah, memang sebagian besar orang skip pelajaran tentang ini karena ya intinya profit gitu, intinya masuk. Enggak, ada hal-hal yang esensi untuk penting dipelajari. Saya tentu sebagai mentor yang baik akan mewajibkan Anda untuk pelajari. Nah, contoh masuk ke pasar modal dunia capital market tuh terbagi dari 3 tipe transaksi besar. 3 tipe transaksi apa aja besar, tuh, Bung? Jadi bukan jenis. Kemarin udah jelaskan jenisnya. Ini tipe transaksi. Tipe sama jenis beda ya? Hari ini editor kita tanya. Apa tuh? Ya kan? Apa perbedaan antara Bitcoin dan futures? Ya kan? Ya. Jadi pertanyaannya adalah bukan sesuatu yang head to head. Karena dia mempertanyakan yang satu adalah tipe. Yang tipe transaksi, yang satu dia pertanyaan jenisnya gitu. Nah, kemarin udah jelaskan kan tipe-tipenya seperti apa. Nah, sekarang jenis transaksi. Jenis transaksi di pasar modal tuh hanya terbagi 3, Raf. Apa aja tuh, Bung? Kalau menurut Mbak, referensi untuk membaca sebenarnya gini, itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. Itu yang namanya spot
spot market, Mhm. futures market, sama option market. Oke, nah sekarang kita karena ini masih dasar yang dimana awal, kita kemana dulu Bung? Oke, saya rasa ke spot market aja dulu ya. Oke. Jadi nanti video ini supaya nggak kepanjangan, makanya tonton sampai habis series ini. Iya, betul. Series untuk pasar modal ya. Betul. Di tipe transaksi pasar modal. Nah, episode pertama ini kita akan bahas tentang Spot market. ya. Oke, pengertian di spot market apa sih Bung? Nah, jadi gini. Spot market tuh bahasa gampang, kembali lagi Bitcoin Goceng dengan genre andalan yaitu menjelaskan dengan bahasa gampang dan kami. mudah Jadi dimengerti begini. tentunya. Nah, spot market itu ibaratnya kalau saya beli barang nih, ini barang yang saya beli, Ya. itu nilainya 1:1 dengan barangnya. Hmm. Contoh nih kamu, saya jual nih Raf, Raf, mau nggak beli handphone saya? handphone saya misalnya 1 juta nih harganya. Iya. Oke, beli kan? Beli. Oke, silakan kamu beli. Nah, pada saat kamu beli 1 juta, Mhm. potensi kerugian kamu tuh apabila handphone ini turun ke harga 0. 0, iya. Berarti resiko kamu di 1 juta rupiah dong. Iya. Ya. Pada saat dia turun ke harga 0 Mhm. dan kamu belum menjualnya sama sekali, kamu udah rugi belum? Belum dong. Statusnya udah rugi secara keadaan harga. Iya. Tapi pada saat belum dijual, belum tentu rugi. Iya, betul. Nah, kira-kira lah terjadi sebuah keadaan suatu waktu handphone ini menjadi langka, Raf. Menjadi dicari-cari Antik nih, orang, banyak. antik. Pokoknya dia benar-benar dihunting oleh orang-orang. Tiba-tiba harga handphone ini menjadi 10 juta. Wah. Tapi kamu nggak sempat jual kan kemarin? Iya, iya, Kamu iya. nggak jual pada saat harganya jatuh, kamu aku simpan aja di rumah. Ya, masih disimpan nih. Tiba-tiba harganya naik. Oke? Nah, pertanyaan saya, kamu masih bisa jual atau tidak? Masih bisa dong. Kenapa? Karena saya masih mempunyai barangnya. Ya, itulah spot market. Oke. Jadi pada saat kalian bertransaksi di spot market, barangnya itu ada ke dia. Gitu. Jadi nanti rugi pada saat official kalian menjual barang ini. Rugi atau untung. Nah, tentunya pada saat misalnya yang pegang nih. Saya mau beli nih handphonenya Pak Rafa. 10 juta deh. Oke, deal nih. Deal. Beli, ya, beli. Nah, pada saat dibeli, kan saya kasih uang nih 10 juta. Iya. Yang sebelumnya dia modalnya berapa? 1 juta. 1 juta. Pada saat saya kasih 10 10 juta, juta, profitnya berapa? 9 juta kan? Iya, 9 juta. Ya. Pada saat dijual, maka baru disitulah profitnya masuk. Oke, itulah spot market. Ini bahasa gampang tentang spot market. Nah, spot market ini, kenapa tadi menyangkut dengan pertanyaan yang tadi ada Bitcoin Iya. dan segala macam. Spot market ini bukan hanya Bitcoin. Ini semuanya bisa ada, bukan bisa ada market spotnya. Oh, Saham oke. ada spot. Aha. Cryptocurrency ada spotnya. Forex ada spot, bahkan emas fisik. Forex itu ada spotnya? Ada dong. Oh, baru tahu saya, Bang. Ya kalau kita sesimpel gini, kalau kita pergi ke money changer, ke bank, kita beli dolar. Ya. Pada saat kita beli dolar, kita sebenarnya melakukan spot market, tetapi kan kita beli fisiknya tuh. Iya, iya, betul. Nah, tapi kalau dalam dunia pasar modal kan pasar modal nih, capital market, berarti kita tidak bertransaksi fisik, Iya. kita transaksi nilai. Nilai. Oke, nah bukan harga ya, nilai. Nanti itu penjelasan di futures market. Ya, Ini betul. nilai. Nah, pada saat kita beli dolarnya, spot market dolar ya kita seperti membeli dolarnya. Nah, kalau orang-orang bertransaksi di cryptocurrency, seperti mereka yang mengambil posisi di USDT. Oh, Nah, oke. USDT. Ini bukan semuanya spot, tapi Iya, contoh iya. kalau kalian ambil USDT kan nilainya 1:1 tuh, hampir menyerupai dengan harga dolar. Stable. Contoh stable. Nah, intinya spot market tuh kita memiliki nilai hampir 1:1 dengan harga fisiknya atau di stable market. Contohnya. Nah, di cryptocurrency yang kalian masuk coba dicek. Kalian ini masuk di market spot Atau futures ya? atau futures Oh. atau option. Option Oh. ada lagi. Gitu. Oke. Nah, tapi intinya spot seperti itu kalau Nah. untuk pengertian. Oke, sip. Terus kita masuk ke bagian kelebihan kekurangannya apa aja, Bang? Nah, ini perlu dicatat nih. Banyak orang yang nggak tahu kelebihan spot, kekurangan spot. Kelebihannya tentu kayak tadi, pada saat kamu punya handphonenya, Ya. kamu tidak akan mengalami kerugian selama belum menjualnya. Iya. Itu kelebihan, artinya secara keamanan dalam konteks kerugian masih lebih aman. Karena kamu kan ya udah nanti disimpan aja, tahan aja gitu, berapa tahun baru dijual gitu. Betul. Oke. Nah, kerugian tentunya lebih lambat profit. Oh, oke. Lebih lambat profitnya gitu. Lambat banget profitnya. Karena kan ya udah kalian beli nanti tunggu dia naik kan. Gitu. Nanti tunggu naik baru jual. Nah, memang di spot market ada juga yang namanya leverage. Oh, Nanti ada videonya sendiri tentang leverage. Oke, sip. Jadi leverage itu misalnya harganya ini kan 1 juta. 1 tadi. juta.
Rafa nggak mau rugi nih, dia mau beli 10 handphone seperti ini, tapi uangnya cuma 1 juta. Iya. Nah itu namanya leverage, nanti ada penjelasan sendiri ya. Tapi yang pasti di spot market ada juga leverage yang bisa membuat kita untung lebih banyak. Tapi yang pasti sangat berbeda dengan futures market, karena futures market bisa ada apa? Di episode 2. Oke, sip. Oke, yang pasti spot market hanya bisa melakukan beli, jual. Beli, jual. Nah, kalau futures market Anda bisa jual terlebih dahulu. Nanti di episode selanjutnya. Oke, kira-kira lah. seperti itu. Sekian untuk series kali ini. See you on the next episode. Bye-bye. Together in growth, together in growth. Whoa, oh, 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 oh. Together in growth, together in growth. Whoa, oh, 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 oh. Terima kasih sudah menonton live kami di koin.com. Referensi untuk membaca Sebenarnya gini, apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu